Hai guys, kembali lagi di MVT21. Kali ini masih seperti sebelum-sebelumnya, Mimin akan bahas film dokumentari yang lagi-lagi masih membahas makhluk mitologi yaitu Bigfoot. Apa sih Bigfoot itu? Secara harfiah, Bigfoot artinya adalah kaki besar. Namun kalau dijabarkan, Bigfoot adalah nama bagi makhluk misterius mirip kera yang menghuni hutan-hutan di kawasan barat daya Pasifik, Amerika Utara. Penampakan Bigfoot telah dilaporkan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an. Menurut laporan, penampakan Bigfoot biasanya dideskripsikan sebagai makhluk hominoid berukuran besar, berbulu dan berjalan dengan dua kaki. Dilihat dari jejak kakinya, diperkirakan beratnya mencapai 400 kg. Nah, gambarannya seperti itu ya guys. Kali ini kita akan membahas film yang kurang lebih isinya mencari tahu apakah Bigfoot beneran ada atau enggak. Penasaran? So mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film ini diawali dengan scene sepasang kekasih yang bernama Jim dan Kelly. Mereka sedang melakukan perjalanan ke sebuah hutan di California yang dikenal sebagai tempat Peterson dan Gimlin merekam sosok Bigfoot. Sebelum akhirnya mereka meluncur ke sana dan perjalanannya memang panjang banget. Sambil membawa beberapa perbekalan, pakaian, alat kemah, dan uang, serta merekam semua aktivitas kecuali mandi dan berak. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari tahu sosok Bigfoot. Perjalanan itu dilakukan sebagai hadiah ulang tahun Kelly untuk Jim yang memang menggilai teori-teori Bigfoot. Di tengah perjalanan, mereka juga akan berhenti sejenak untuk bertemu dengan para warga di sana untuk melakukan wawancara. Bu, Pak, pernah nggak sih ngelihat sosok Bigfoot? Kurang lebih begitulah ya percakapannya. Mereka juga menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah museum yang isinya membahas bab-bab mengenai Bigfoot dan semacamnya. Wawancaranya banyak guys, gak hanya satu orang. Pokok mereka ketemu siapa kemudian diwawancarai. Mereka juga tanya, aman gak sih kalau kemah di sekitar sini? Si nenek ini menjawab, sebaiknya jangan, tapi kalau kalian mau ya monggo. Mereka juga sempat mewawancarai petugas perpus atau apalah, gak tahu, semacam pusat informasi mengenai Bigfoot gitu. Kemudian disodorkan ada jejak kaki segede gini yang ditemukan di hutan. Wah, ngeri juga ya. Sambil jalan-jalan, mereka juga sempat mampir ke resto buat istirahat, mandi mungkin, atau cuma numpang kencing atau semacamnya. Mereka juga sempat membuat lelucon mengenai patung Bigfoot yang terpampang di sana, yang kemudian ditegur sama laki-laki, nggak tahu siapa ini. Katanya mereka nggak boleh ke sana. Mukanya kelihatan serius banget kan. Sebenarnya ini suatu bentuk larangan sih kalau dia sampai pasang muka seperti itu. Pokoknya di awal film kita bakal disuguhkan plot yang gak ada horor-horornya sama sekali, kayak lempeng aja gak ada masalah. Berasa ngelihat mereka cuma bikin vlog biasa, bukan film. Nah, pokoknya mereka tetap aja ngelanjutin perjalanan sampai ketemulah mereka dengan wanita parubaya yang pakai baju ungu. Ditanyain, apakah kamu pernah lihat Bigfoot? Bagaimana pengalamanmu bertemu dengan makhluk itu? Yap, mbak-mbak yang satu ini ternyata pernah melihat Bigfoot ketika sedang pergi ke hutan bersama ayahnya dulu ketika berusia 8 tahun. Katanya Bigfoot ini sangat menyeramkan dan tubuhnya sangat besar. Ya kurang lebih pengalamannya seperti itu. Untungnya dia masih selamat, makanya sekarang bisa cerita karena memang benar-benar pernah ngalamin. Perjalanan mereka hampir dekat ke arah hutan karena memang tujuan mereka adalah camping di sana. Sebelum ke hutan mereka mewawancarai bapak-bapak penjaga hutan. Karena dia penjaga hutan, ditanyain lah kayak biasanya, Pak pernah lihat ini nggak Bigfoot? Dia nggak pernah lihat sih, tapi pernah dengar suara-suara raungan jeritan yang mengerikan gitu menurut pengakuannya. Kemudian setelah beberapa jam atau besoknya, anjingnya si bapak ini sudah meninggal kebelah jadi dua. Wah, dia jadi sedih kalau ngebahas soal ini. Katanya, aku kangen banget sama anjingku. Sambil pergi dan melanjutkan perjalanan, mereka rasan-rasan sambil prihatin. Itu tadi kisah yang mengerikan sih, kasihan anjingnya.
Singkat cerita, sampailah mereka di hutan. Kelihatan kan, sepi banget. Nonton film ini tuh kayak cuma berasa lagi ngeliat orang pacaran lagi ngevlog gak sih? Ini ceritanya singkat aja kok guys, nanti cuma jadi beberapa menit doang. Soalnya filmnya pun juga gak terlalu banyak yang harus diceritain. Sampai sana mereka dihadang oleh laki-laki misterius, gak tahu dia siapa, ngapain di sana dan sendirian pula. Laki-laki ini menyuruh dua sejoli ini untuk pergi dan jangan ngerekam-rekam. Pokoknya suruh pergilah, gak boleh masuk ke hutan. Mereka sempat mematikan kamera untuk beberapa saat dan tetap melanjutkan perjalanan ke hutan. Katanya, untuk apa aku jauh-jauh datang ke sini hanya untuk diusir oleh laki-laki itu? BTW, Jim ini memang sangat tergila-gila dengan hal apapun yang mengenai Bigfoot. Pokoknya dia sangat terobsesi banget lah sama Bigfoot. Sementara pacarnya, si Kelly ini, dia nggak percaya dengan mitos adanya Bigfoot. Mau orang bilang apapun, dia tetap nggak percaya. Sungguh keyakinan yang sangat bertolak belakang sekali, bukan? Ya, pokoknya gitu guys. Mereka tetap nekat kan. Meskipun sudah dilarang tadi, yang nekat sih si Jim ya. Kalau Kelly-nya tadi udah nyuruh, ayo yang pulang aja kayaknya nggak aman deh. Tapi Jimnya tetap ngotot mau masuk hutan. Mereka pakai mobil sampai pucuk, dimana mobil udah nggak bisa lewat lagi. Kemudian diparkirlah mobilnya di situ. Nah setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan berhenti lalu memasang tenda. Oh my god, ini ada jejak kaki siapa? Gede banget. Tidak terlalu memperdulikan hal itu, setelah memasang tenda mereka sibuk main di kali. Sangat menyenangkan sekali bukan? Habis seneng-seneng balik-balik mereka kaget karena tendanya roboh. Loh, kok bisa gini? Kurang lebih begitulah percakapannya. Si Kelly mulai panik ngajak pulang. Tapi Jim malah, sini bantuin. Gak apa-apa, mungkin hanya kucing garong lewat tadi. Iyain aja biar cepat kelar. Mereka sempat nge-pause kamera. Terus tiba-tiba hari udah malam. Jalan tipis-tipis terdengar suara krusuk-krusuk. Oh my god, ternyata hanya seekor. Tidak tahu namanya apa ini, takut salah ngomong. Biawak aku sebut kadal. Ya udah, ayo balik ke tenda tidur. Tidak semudah itu dong, dilamar di dalam tenda sama si Jim. Maukah kamu menikah denganku? Seperti pada umumnya cewek-cewek yang ketar-ketir kalau dilamar, dia mau jawab antara iya dan tidak. Panik. Aduh, aku belum menjadi versi terbaik. Ditolaklah lamaran ini, katanya Kelly belum siap. Intinya dia kayak belum siap menikah. Kelly sayang sih sama si Jim, tapi dia belum siap buat nikah. Setelah itu cincin gak jadi dipasangkan, tapi mereka malah ciuman. Skip aja, jomblo gak boleh lihat. Kamera sempat di pause yang artinya mereka sedang tidur, kemudian bangun. Lagi-lagi mereka menyalakan kamera, hanya komuk panik Jim dan Kelly yang bisa kita lihat. Pokoknya di sini kita hanya disuguhkan suara-suara yang lumayan creepy, kayak ada seseorang di luar tenda, ada bantingan kayu, suara jeritan, bahkan samar-samar ada suara wanita nangis. Coba deh bayangin kita lagi sendirian di tengah hutan, di dalam tenda lalu ada suara-suara aneh kayak gitu. Mereka hanya bisa diam, berharap tidak akan terjadi apa-apa. Dalam keadaan seperti ini, mau tidur pun juga nggak bisa ya kan? Buset dah, hening banget kayak di kuburan. Ini yang cewek panik, takut ada apa-apa. Mereka hanya diem, biar apa? Biar sesuatu itu pergi. Suara-suara aneh terdengar makin dekat, apalagi lampu mereka kan nyala ya tuh. Jadi kalau dari luar kelihatan kayak terang-terang kan. Tapi sampai sini masih berharap semoga nggak terjadi apa-apa. Mereka kemudian memutuskan buat mematikan lampu, tapi suara langkah kaki terdengar makin dekat. Karena makin panik, lampu mulai dinyalakan lagi dan sesosok misterius itu berlari menjauh. Ada beberapa gangguan-gangguan yang lumayan bikin kaget di sini.
Mereka bertahan melek sampai hari menjelang pagi. Nyatanya mereka masih selamat, alhamdulillah. Tapi kita nggak dikasih lihat dong monsternya kayak apa masa. Kan aku penasaran nih, yang nonton pun juga penasaran kan. Dari kejadian yang lumayan creepy tadi malam, Kelly dan Jim kemudian memutuskan untuk pergi dari sana, mengemasi tenda dan pergi pulang. Kayaknya cukup 1 hari aja deh kemahnya, soalnya udah ngeri banget. Mereka terus jalan menyusuri hutan buat balik ke mobilnya lagi. Di tengah perjalanan, Jim menemukan pohon tumbang yang ada suiran rambut. Entahlah itu apaan. Dengan pedenya dia mengambil rambut itu dan mengantonginya, lalu kembali menyusuri hutan untuk keluar dari sini. Setelah menyusuri cukup lama, Kelly kemudian sadar mereka nggak keluar-keluar dan hanya muter-muter di situ selama 3 kali. Loh, padahal hari udah mau malam lagi. Mereka hanya muter-muter dan gak bisa keluar dari sana. Wah, ini ngeri sih, seperti terjebak di dimensi yang berbeda. Kelly udah mulai panik, nangis, dan pengen pulang. Jim cuma bisa menenangkan, bahkan di akhir kesempatan mereka hampir diserang oleh Bigfoot dengan dilempari batu. Let's go. Menjelang sore, tepatnya di air terjun itu, mereka kembali mendapatkan serangan, tapi kita kok nggak dikasih lihat monsternya ya. Sampai hari pun tiba-tiba udah malam aja sekarang, dan nyatanya mereka juga nggak bisa keluar-keluar sampai saat ini. Inilah keadaan mereka saat ini, udah nggak sempet bikin tenda dan dia cuma duduk sambil ketakutan. Mereka berjalan berharap bisa menghindar dari kengerian ini, hingga kemudian tak sengaja merekam penampakan wanita telanjang. Bodinya udah kayak ibu-ibu gitu dan sangat mengerikan sih. Sejauh ini kita hanya bisa melihat sekilas tanpa tahu persis siapa dan apa yang sedang menyerang mereka. Jim dan Kelly nggak berhasil pulang ke rumah. Mereka sepertinya meninggal di tempat di mana Bigfoot berkeliaran di sana. Anyway, film pun tamat. Gimana? Cukup menegangkan sekali bukan? Yang paling bikin aku kecewa adalah kita nggak dikasih lihat monsternya sama sekali meskipun hanya sekilas. Harusnya kan ada ya kayak cuma sekelebat lewat atau bagaimana biar menambah vibes kengerian dan kehororan film ini. But anyway, ini bagus kok. Berasa ngelihat orang lagi melakukan paranormal experience. Oke guys, aku rasa sampai di sini dulu video kali ini. Gak lupa selalu ngingetin jangan lupa like, comment, subscribe supaya admin semangat edit video dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.